Kenapa pakai sampah? Karena pendidikan lagi, lingkungan. Harus holistik. Dimanapun kita berada, kita harus memberikan pesan itu. Kelas Inggris kita mereka mulai membawa pakai sampah dan segala macam karena tadi upaya untuk pendidikan lingkungan, mereka tahu bahwa ini masalah loh. Sehingga kita akhirnya menyebut Rumah Inspirasi Jogja. Karena kenapa Rumah Inspirasi Jogja? Karena bagi kami segala sesuatu yang bagus itu inspirasinya harus datang dari rumah duluan. Artinya kalau dibalik lagi, apapun itu kita mau mengedukasi, edukasilah diri sendiri, lalu ke keluarga dulu. You lead the game now. With Semesta. It's okay in Bahasa and we will... Yeah, we will help you to translate the rules. This 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10. You Iris, maybe you can explain your activity in... It's about activity? Okay. Always about activity? Sorry. I finished my work like 15:30 p.m. No, it's not 15. 15? 15:30. 15:30. Okay. 15:30. 15:30. So maybe kalau 15:30 harus pakai PM ya? 15:30 and then have some what is wawancara? Interview ya, interview. Right, the left. Sudah datang, kita kumpulkan sampahnya di tengah dan terima kasih sudah membawa sampah sebagai upaya kita untuk pendidikan lingkungan bersama-sama kita bahwa sampah itu masalah. Silakan dikumpulkan. Oke. Wah, katanya nih. Niat banget boleh. Kenapa pakai sampah? Karena pendidikan lagi, lingkungan. Harus holistik. Dimanapun kita berada, kita harus memberikan pesan itu. Kelas Inggris kita mereka mulai membawa pakai sampah dan segala macam karena tadi upaya untuk pendidikan lingkungan, mereka tahu bahwa ini masalah loh. Mereka belajar bahasa Inggris gratis, satu, kesadaran lingkungan, yang kedua membangun mimpi. Kita sama-sama tahu, siapapun kita, itu pernah harus membunuh mimpi. Saya pernah harus membunuh mimpi saya ketika kecil, SD, pengen les bahasa Inggris, tidak mampu. Saya bunuh mimpi saya. Saya belajar sendiri di Borobudur pada waktu itu, sampai saya harus berjalan kaki 14 km, saya rela. Dari Borobudur ke Muntilan, kota kecil. Kan 14 kilo totalnya, saya jalan kaki pulang. Karena saya pengen belajar. Artinya itu, kalau kita bisa lakukan secara gratis, relatif gratis kan, sampah itu kan tidak dipakai. Mereka bisa bawa, satu koran aja nggak masalah, satu kertas bekas aja, itu kita hargai. Karena bukan masalah berapanya, tapi bagaimana mereka kemudian pendidikan itu muncul. Nah kemudian ketika mereka sudah berjalan, akhirnya mereka sudah mengerti, kita menginisiasinya, kamu bisa memilah sampah kamu sendiri loh di rumah. Ayo adik-adik, adik-adik. Oke, coba deh. Hidup TK ini. It's like two very different ideas to teach people English and teach people to take care about our environment, and it's very nice when they can combine them because it's very beneficial not only for the people who goes to this class but also for the environment around us. Aku udah lama ikut kelas Inggris ini, sekitar 2 tahun lebih mungkin. Kalau komentar untuk kelas Inggris ini sangat membantu untuk bikin supaya lebih lancar dalam mengucapkan kata-kata bahasa Inggris ya.
kita disuruh untuk menerapkan bahwa kalau beli apapun itu nggak boleh pakai plastik. Kalau bisa pakai wadahnya sendiri. Terus semisal ada anggota baru yang baru gabung itu, biasanya mereka membawa makanan yang pakai plastik. Tapi kita tidak memarahi, tapi mengedukasi untuk mengajarkan bahwa plastik itu nggak baik untuk lingkungan. Start for preparing the games for today, yeah? Thank you for everyone for coming here and see you next week. Sekarang saya tinggal di Rumah Inspirasi. Saya mendapatkan pengalaman yang baru karena saya sudah mendengar banyak tentang minimum waste lifestyle, tapi saya belum coba buat apapun. Tapi waktu aku datang ke sana, aku mulai take care tentang environment, tentang minimum waste lifestyle. Aku coba, ya. Jadi ini tempat pemilahan sampah kami. Jadi di sini ada beberapa kantong. Yang ada di sini adalah untuk kertas. Yang ini untuk ember warna. Terus yang ini untuk tutup botol. Nah, ini untuk botolnya. Masih ada yang di sana. Di sini untuk kaleng. Nah, ini adalah yang namanya EcoBrick tadi. Jadi di sini saya sudah koleksi cukup banyak sih. Jadi ini untuk sampah-sampah plastik yang tidak boleh dibakar. Ada konsumsi keluarga dan tamu. Jadi karena kami homestay, jadi ada beberapa yang tamu juga bawa dari situ. Jadi yang dari kelas bahasa Inggris kan juga sama seperti itu. Dicampur juga di sini terus dipilah juga sekalian. Jadi kalau untuk yang organik di sini juga pemilahan. Ya untuk nanam pohon aja. Jadi aku juga tadi ada di situ, ada beberapa sampah yang dibawa oleh teman-teman juga ya, di mana di kelas Inggris. Itu bisa nggak sih buat kita jadi pot bunga. Jadi seperti saya punya juga pot dari helm, ada dari ban. Saat kita masih ngontrak dulu itu di kota, susah mau buang sampahnya di mana nih gitu kan. Dan kita bukan tipe yang maaf kata hanya membuang apalagi di sungai segala macam. Ya kita sama sekali belum pernah melakukan gitu ya. Terus kita pikir aduh di mana ya? Kita berpikir keras bagaimana caranya bisa tersolusi. Nah, ketika sudah pindah ke sini kita melihat bahwa di belakang rumah kita ada sungai yang waktu itu banyak dibuangin sampah, kecuali kalau lagi habis hujan gini tuh kadang-kadang kelihatan bersih karena tersapu oleh aliran air yang deras karena habis hujan kena. Tapi kalau lagi pas summer gitu, nah itu tuh yang betul-betul kita ngelihat mall kita pindah ke sungai gitu ya. Nah awal dari situ kita ngerasa bahwa oh ini harus lakukan sesuatu, sehingga kita akhirnya menyebut Rumah Inspirasi Jogja. Karena kenapa Rumah Inspirasi Jogja? Karena bagi kami segala sesuatu yang bagus itu inspirasinya harus datang dari rumah duluan. Artinya kalau dibalik lagi, apapun itu kita mau mengedukasi, edukasilah diri sendiri, lalu ke keluarga dulu.
aku dididik dari kecil untuk tidak membuang limbah untuk mencemari lingkungan. Jadi memang yang aku coba sekarang memang menggunakan pewarna alam. Pernah sebelumnya menggunakan yang bukan alam, tapi lalu memang itu susah untuk dicerna dan aku sendiri bingung untuk membuangnya supaya tidak mencemari lingkungan. Nah, akhirnya sekarang mencoba untuk yang alami saja. Anak kami yang sudah lulus SMK, karena kebetulan dia sekolah di SMSR, Sekolah Menengah Seni Rupa, belajar tekstil, dia kemudian membatik. Sejak SMP dia membatik. Tapi seiring perjalanan waktu, sekarang akhirnya dia membuat satu produk batik yang dia kerja sama tantenya, pewarnanya alami betul. Nah itu salah satu keberhasilan kami dalam mendidik ke anak-anak kami, bahwa dia tahu bahwa limbahnya harus limbah yang bisa dicerna oleh bumi. Termasuk tentang lingkungan juga kita bicara tentang hewan kan, anak-anak kami juga akhirnya menjadi pecinta hewan, kadang-kadang merescue segala macam itu. Sampai kita punya ayam kampung, itu lucu, ayam kampung kita mulai banyak kan. Kita sempet sama Vili, saya ngobrol gitu, dijual ya. Anak kami bilang, "Mbok jangan jual makhluk hidup." Karena saking sayangnya gitu kan, maksudnya begitu. Ini satu, kita juga kaget loh, kok anak kita jadi aktivis gitu ya. Tapi kita mencoba tidak mendidik mereka menjadi aktivis, tapi paling tidak itulah mengubah dirimu sendiri dulu. Dan kamu bisa merubah orang lain. Untuk meminimalisir sampah, nah itu aku membawa tempat minum sendiri dan tempat makan sendiri. Nah jadi nih kalau misalnya tetap jajan keluar, aku bawa tempat yang kosong itu, maupun tempat minuman juga ya, jadi untuk membeli misalnya seperti es teh atau apa itu aku masukkan ke botol minum itu. Adik-adikku juga semuanya melakukan itu, jadi kalau belanja juga menggunakan tas belanja, lalu juga meminimalisir plastik juga sih yang pasti. Iya, itu semua diajarin orang tua. Jadi di keluarga kami ini, karena kami melakukan kayak misalnya belanja, beli lauk nih misalnya. Beli lauk pun sudah ada, kita sudah punya benchmark ya. Lauk-lauk yang sebisa mungkin yang unsur kimianya paling sedikit misalnya. Terus kalau beli lauk ya sudah pakai rantang sendiri. Kita beli pakai rantang. Belanja ya kita bawa tas sendiri. Anak-anak pun sudah begitu. Kayak anak-anak kami itu kalau ke sekolah meskipun harus bawa bekal ya, bawa bekal sendiri, bawa botol sendiri sudah gitu. Dan itu pun juga kadang-kadang mereka dibilang, kok aneh sih, repot banget gitu. Tapi dengan begitu mereka menjadi trainer dalam tanda kutip ya. Dia nggak mau pakai plastik, selalu bawa rantang, katanya biar tidak nyampah gitu loh. Gitu. Kalau tidak bisa busuk sampai berapa ratus tahun katanya gitu. Sini.
tak kandhani. Iki mau lali dong ditung dong nanti. Wis. Rasa ditung. Secara umum itu nilai yang ditanamkan adalah mencintai lingkungan. Itu sama dengan kamu mencintai Tuhanmu. Itu aja. Jadi kalau kamu mencintai Tuhanmu atau mencintai apa yang kamu sembah, ya cintai lingkungan itu. Karena dari situ kamu akan mendapatkan kebaikan dalam hidupmu. Oke, teman-teman, ini plastik seperti ini, plastik yang di dalam ini itu kalau membusuknya berapa tahun? Ayo tebak. Hah? 100. Kamu Le, berapa tahun? 50.000 tahun. Ada yang 200 tahun. Ora bosok-bosok. Iki dipendem nang lemah, ora bosok-bosok, ya ora? Dipendem nang banyu bosok ora? Ora. Ora bosok. Soalnya plastik. Plastiknya asalnya saka apa toh? Saka apa? Sing gampang diobong ya Pak? Nek saiki kira-kira sekitar kita ada nggak ya sampah yang harus pada tempatnya? Jadi sampah plastik sing ra payu didol. Plastik kan ana sing payu didol to? Nah, botol ngene iki payu didol, ben ora diobong. Nek diobong soalnya mau wis nganu to bahaya to. Terus dilebokke kene ngasih padet ngau sinau nganggo nganu. Engko dilebokke nganggo bambu wae, ngasih padet ngono to. Iki engko iso dadi bahan bangunan. Kan anggonku iso ana tembok gawe saka iki. Anak-anak kita bicara anak-anak. Ada bilang bahasa Jawanya kuno itu the kids are the future. Kan gitu. Anak-anak itu masa depan. Jadi paling tidak kita merubah generasi. Yang kedua, kenapa anak-anak? Coba. Ini percaya tidak percaya harus percaya. Kita bicara tentang sampah, dewasa dengan dewasa berantem. Konfliknya langsung tidak langsung. Sering kita lihat ada tanda-tanda dipasang yang buang sampah di sini kaki 4. Konflik tidak langsung itu. Kemudian jawabannya apa kalau orang nggak terima? Biarin kaki 4, yang penting bisa buang sampah. Itu jadi konflik akhirnya, berantem pasti. Coba deh dimanapun juga, dewasa dengan dewasa berantem. Makanya kita mulai masuknya ke anak-anak dulu. Anak-anak ini juga kayak tadi ceritanya tukang beca, taunya dari anak-anak. Dia kucluk-kucluk datang sendiri, saya mau berhenti bakar sampah plastik. Belajar memasukkan ini. Ayo. Cah siji, botol siji cah dienggo cah loro. Ya. Siapa iki? Siapa iki jenenge? Pilona kae. Iki digawa siji. Nyatan rekoso. Tanggung jawab karo sampah iki. Sejak perapatan. Tori ngendi kok? Tori ngendi? Ecobricks ya, dikunci gitu supaya tidak dibakar dan tidak dibuang sembarangan. Karena plastik sifatnya juga sangat ringan ya. Ringan, kena angin sudah jadi berantakan. Kalau boleh dibilang itu 100 plastik kresek berserakan gitu sudah bisa masuk dalam satu botol. Tapi memang Ecobricks itu salah satu juga menjadi indikator. Jadi botol kosong ini bisa jadi teman-teman semua bisa mengikuti dengan cara apa? Kita punya tempat sampah pribadi. Anak-anak yang kos, yang kemana kan kadang-kadang oke lah kita membuang sampah pada tempatnya, tapi kan bukan tanggung jawab kita lagi, padahal yang produksi kita. Nah sebetulnya ke situ, kenapa kami lakukan supaya kita bisa bertanggung jawab akan sampah sendiri, belajar sampahmu tanggung jawabmu. Dari situ dikunci gitu, satu botol itu bisa di dalam kamar, dan itu jadi indikator. Apa indikatornya? Kalau botol itu lebih cepat penuh, hey, produksi sampahmu tinggi. Artinya kita tahu, oh aku harus mengendalikan. Caranya dengan apa? Merubah gaya hidup. Semuanya udah kumpul meneh. Bantemmu iki. Sampah dimasukkan ke botol agar tidak berserakan. Bahaya sampah plastik pada lingkungan adalah bisa membuat banjir dan bisa membuat kita sakit. Bahayanya kalau dibakar
bisa membuat kanker. Kita akan kembangkan pariwisata di sini ya. CBT Community Based Tourism, jadi pariwisata berbasis masyarakat. Tukang-tukang becak kan banyak di sini. Kita libatkan mereka jadi bagian dari pariwisata. Kita ada paket naik becak, tukang becaknya dari sekitar sini kan naik becak keliling sawah. Nah, satu tukang becak kami itu di grup pariwisata kami datang tiba-tiba. Mas, aku mau berhenti membakar sampah plastik. Loh, kenapa? Kan itu solusi. Saya pancing begitu kan. Enggak, saya punya cucu baru. Saya nggak mau cucu saya kena racun. Katanya anak-anak, ini beracun loh kalau dibakar. Loh, anak-anak dari siapa? Ya katanya sampean. Karena emang anak-anak waktu itu kita kumpulkan, kita kasih pendidikan semacam itu. Ini dioksin loh, kalau dioksin kalau dibakar itu jangka panjang menyebabkan kanker dan segala macam. Terus beliau kesini dan itu menyentuh buat saya. Artinya bahwa bahkan kita belum loh ke orang-orang dewasa kita kasih tahu gini segala macam, tapi mereka sudah mendapat dari anak-anak. Nah itu satu menurut saya satu sentuhan tersendiri. Kita hanya kepengen satu hati aja deh yang tersentuh, tapi satu hati yang tersentuh itu akan menyentuh hati yang lain. Tuh. Konco-konco, ak dhewe ora entuk buang sampah sembarangan. Ben kampung ak dhewe ora reget, ben ra nyebabke banjir. Dadah. Nah, teman-teman, kita jaga lingkungan dan kurangi sampah plastik biar bumi kita bersih. Ayo teman-teman, kita membuang sampah di tong sampah. Dadah. Mimpi saya adalah paling tidak desa kami sendiri ini nanti menjadi zero waste village. Artinya zero itu bukan tidak memproduksi ya. Kita bisa bertanggung jawab akan sampah kita sendiri di desa ini.